Kita lanjutkan kembali diskusi kita, Pak Alfi. Sedikit ya, kita akan membahas mengenai update kondisi Pak usai bencana yang terjadi di Sumatera. Begitu kita ketahui mungkin juga cukup banyak BPRS yang beroperasi di wilayah yang terkena ataupun juga terdampak bencana kemarin. Begitu seperti apa mungkin update-nya sejauh ini, Pak Alfi? Ya, baik Mbak. Jadi memang kita turut prihatin dengan kondisi bencana di akhir tahun lalu. BPRS di 3 provinsi ini plus minus sekitar 30 BPRS, Mbak. Langkah yang kita lakukan di pertama, kami langsung koordinasi dengan kita punya ketua DPW di 3 provinsi itu untuk mengkonfirmasi bagaimana dampak langsung kepada BPRS, yaitu kantor, keluarga, dan alhamdulillah sih dari sisi karyawan tidak ada yang menjadi korban. Dari sisi kantor memang di hari-hari awal ada yang terkenang, tapi mostly aman kantor-kantor itu. Dan memang yang menjadi concern berikutnya di nomor 2 ini adalah nasabah. Bagaimana situ nasabah di daerah-daerah bencana. Dan itu kemudian disampaikan aspirasinya kepada kami, dan kami ada momentum pertemuan akhir tahun dengan Dewan Komisioner OJK. Langsung kami sampaikan, dan alhamdulillah ini direspon dengan baik dengan menerbitkan ketentuan atau keputusan Dewan Komisioner tanggal 10 Desember bahwa itu diberikan relaksasi selama 3 tahun. Dan bagi kami ini sesuatu yang sudah selaras dengan aspirasi anggota. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting, Mbak, kami juga istilahnya berempati. BPRS seluruh Indonesia itu selama 1-2 pekan kita menghimpun dana itu hampir 517 juta. Itu kita salurkan pada teman-teman semuanya, termasuk untuk membantu karyawan, nasabah, dan seterusnya. Sehingga komunikasi tetap kami terus jalankan. Sehingga ya kita berharap sih teman-teman di wilayah tersebut segera bangkit ya. Dan dengan kebijakan yang ada insya Allah sih masih aman lah Mbak di sana. Baik Pak Alfi. Tentu ini juga menjadi concern kita bersama ya. Seperti apa pemulihan yang terjadi di daerah Sumatera juga. Dan sekali lagi juga kita masih tetap terus mengirimkan empati begitu, dan juga terus memantau seperti apa perkembangan update dan kondisinya di sana begitu. Nah, kemudian kita beralih ke topik lainnya Pak Alfi begitu ya. Ada beberapa fokus berkaitan dengan regulasi ya, yang menjadi perhatian juga tentunya bagi para pelaku usaha termasuk BPRS khususnya begitu ya, untuk beberapa aturan utama dari OJK. Tadi sempat di-mention oleh Anda berkaitan dengan regulasi Departemen UMKM dari OJK begitu ya, dari regulasi yang baru begitu, seperti apa mungkin sekali lagi fokus dan juga apa yang saran yang bisa diberikan oleh Himbarsi begitu ya untuk pembentukan Departemen UMKM ini sendiri begitu. Concernnya bagaimana? Baik Mbak, jadi memang di OJK akhir tahun kemarin terbit POJK tentang pengembangan UMKM. Kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Departemen UMKM dan Keuangan Syariah. Jadi Keuangan Syariah itu jadi satu departemen dengan UMKM. Nah, bagi kami ini hal yang menarik karena memang sebenarnya di Indonesia ini 2 isu utama yang selalu muncul di dunia keuangan ini adalah UMKM dan syariah gitu. Nah, ketika 2 hal ini jadikan satu, ini menjadi menarik, dan bagi kami ini menjadi penting karena memang BPRS itu sesuai dengan tagline kami sebagai sahabat UMKM pengen sebuah rumusan yang konkret. Sebenarnya apa yang kemudian tadi saya sampaikan, model bisnis yang tepat seperti apa, kemudian kita berharap sebenarnya ada dukungan teknologi, dan kami kemarin usulkan pada OJK dan sedang kami susun nih Mbak, kami sedang menyusun semacam grand strategi pengembangan BPRS versi praktisi. Dan ujungnya kami ingin membuat dashboard. Bagaimana kemudian tidak sekedar angka-angka statistik keuangan yang ke-capture, tapi bagaimana kemudian pengembangan UMKM. Berapa jumlah UMKM yang dilayani, berapa nasabah di customer di UMKM itu, berapa keluarga karyawan yang berkembang di sana. Kita pengen itu semua bisa kita susun dashboardnya, kemudian bisa kita pantau. Sehingga BPRS ini di mana sih posisinya terhadap dengan UMKM itu jelas bahwa kita memiliki kontribusi. Ya nyun sewu ya. Sekarang pemerintah fokus pada Koperasi Merah Putih misalnya. Ini BPRS sudah ada, sudah banyak. Why tidak kita optimalkan apa yang ada gitu lah. Apa yang ada dan sudah teruji diawasi OJK pula. Nah, ini yang kita pengen sampaikan, menghubungkan antara kami yang sudah eksis ini dengan UMKM yang dimaksud OJK itu biar benar-benar konkret.